Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas soal TIU CPNS tahun 2021. Materinya yaitu penalaran logis. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal ya. Nah, kita ke soal nomor 1. Nah, ada dua premis teman-teman. Premis pertama, semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Premis kedua, Rini berumur 2 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah A. Rini berumur kurang dari 7 tahun. B. Rini adalah siswa TK. C. Anak berumur kurang dari 7 tahun adalah Rini. D. Rini bukan siswa TK. E. Ada anak yang berumur kurang dari 7 tahun bukan siswa TK. Oke teman-teman, jadi pada soal ini kuncinya adalah terletak di kata semua. Nah, jadi kan premis pertama, semua anak yang berumur kurang dari 7 tahun. Nah, Rini itu berumur 2 tahun. Berarti Rini kurang dari 7 tahun ya. Karena kurang dari 7 tahun, kesimpulan terakhirnya adalah Rini adalah siswa TK. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah B. Rini adalah siswa TK. Sebuah kesimpulan yang merangkum dua premis pada soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua harimau tinggal di kebun binatang. B. Harimau menempati kandang yang bersih. C. Harimau hewan yang bersih. D. Beberapa harimau menempati kebun binatang. E. Semua harimau yang menempati kebun binatang hewan yang bersih. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita harus menemukan kata kuncinya, yaitu semua teman-teman, semua hewan, termasuklah harimau. Oke. Nah, di situ disebutkan bahwa semua harimau di kebun binatang menempati kandang yang bersih, termasuk harimau yang menempati kandang yang bersih tersebut. Jadi, kesimpulan yang tepat dari kedua pernyataan ini yaitu harimau menempati kandang yang bersih. Oke, jadi jawabannya B ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di soal yang ketiga. Soal nomor 3. Premis pertama, semua mahasiswa Universitas XY lulus tepat waktu. Premis kedua, sebagian mahasiswa Universitas XY bekerja di PT Saipem. Jadi kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa Universitas XY lulus tidak tepat waktu. B. Semua mahasiswa Universitas XY bekerja di PT Saipem. C. Semua pekerja PT Saipem menjadi mahasiswa Universitas XY. D. Sebagian pekerja PT Saipem yang menjadi mahasiswa Universitas XY lulus tepat waktu. E. Semua pekerja PT Saipem yang menjadi mahasiswa di Universitas XY lulus tepat waktu. Oke teman-teman, untuk kasus soal nomor 3 ini, premis pertama kan menggunakan semua ya, sedangkan premis kedua sebagian. Jadi kesimpulan yang kita pakai adalah kata sebagian teman-teman. Oke, jadi jawabannya D itu sudah jelas. Jadi jawabannya adalah sebagian pekerja PT Saipem yang menjadi mahasiswa Universitas XY lulus tepat waktu. Oke. Kita ke soal yang nomor 4 teman-teman. Soal nomor 4. Nah, ini hanya ada satu premis teman-teman. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat menjadi atlet profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional.
Jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka ia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Oke, teman-teman, hanya jika itu memberi arti sebagai syarat mutlak, sehingga syarat mutlak untuk sukses menjadi atlet profesional itu harus berbakat dan berlatih keras. Oke, berbakat dan berlatih keras. Keduanya tidak boleh salah satu saja yang terpenuhi karena menggunakan kata penghubung dan. Nah, jadi pernyataan yang secara logis dapat diambil dari pernyataan di atas adalah jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, nah catatkan dua syarat terpenuhi, nah maka ia akan menjadi atlet yang profesional. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. Soal nomor 5, sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Oke. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. D. Beberapa mahasiswa yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. E. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Oke teman-teman. Nah, premis pertama teman-teman itu mutlak menjadi syarat untuk premis kedua. Nah, di premis kedua disebutkan hanya sebagian mahasiswa saja yang bisa memenuhi syarat di premis pertama. Oke, jadi kesimpulan yang tepat itu teman-teman, itu adalah beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Jawabannya adalah C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Oke teman-teman, sekian 5 soal pembahasan kita tentang TIU CPNS 2021 materi penalaran logis. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kritik saran silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.